Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisti Rahmawati dengan NIM 2013-066 akan mempresentasikan hasil dari review jurnal yang saya pilih dengan metode AHP. Yang pertama, definisi metode AHP. Metode AHP atau Analytical Hierarchy Process adalah sebuah metode pengambilan keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Shetty pada tahun 1970-an. Metode ini digunakan untuk memecahkan masalah yang kompleks dengan menguraikan masalah menjadi beberapa kriteria dan subkriteria yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Proses pengambilan keputusan dimulai dengan mengidentifikasi tujuan utama dari keputusan yang akan diambil. Kemudian memecahnya menjadi beberapa kriteria yang berbeda yang dapat digunakan untuk mengevaluasi alternatif. Setelah itu, kriteria tersebut diberi bobot relatif berdasarkan pentingnya dalam mencapai tujuan akhir. Berikut adalah tahapan metode AHP. A. Menentukan tujuan dan alternatif. B. Membuat hierarki. C. Memberikan bobot. D. Mengambil keputusan. E. Analisis konsistensi. F. Keputusan akhir. Studi kasus yang saya pilih yaitu tentang sistem pendukung keputusan untuk pemilihan lokasi perumahan menggunakan Analytical Hierarchy Process atau yang lebih disingkat dengan AHP. Pemilihan perumahan strategis dibutuhkan beberapa kriteria yang cocok dengan selera konsumen. Penelitian ini mengembangkan sistem pendukung keputusan atau SPK dengan memanfaatkan metode Analytical Hierarchy Process atau AHP sebagai proses dalam pemilihan lokasi perumahan. Dalam proses seleksi ini digunakan beberapa kriteria untuk menentukan lokasi perumahan yang mana akan dipilih untuk tempat tinggal dan investasi. SPK ini membantu pimpinan perusahaan dalam memutuskan perumahan mana yang akan dipilih. Peneliti tesis ini lebih menitik beratkan kepada bagaimana merancang dan aplikasi super decision serta dimaksudkan agar memudahkan dalam hal perhitungan. AHP digunakan sebagai metode dalam perhitungan pemilihan lokasi perumahan. Yang pertama ada analisa data sistem, yang kedua matrik perbandingan antar kriteria. Ini adalah contoh matrik perbandingan antar kriteria yang ada di dalam tabel Excel yang akan saya jelaskan nanti. Untuk penjelasan tentang perhitungan metode AHP dengan studi kasus pemilihan perumahan. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada 5 langkah dalam metode Analytical Hierarchy Process. Yang pertama, kita akan menentukan kriteria. Di sini telah terdapat 5 jenis kriteria dari sistem pendukung keputusan pemilihan perumahan. Yang pertama ada harga rumah dengan kode kriteria HR, lokasi perumahan dengan kode kriteria LP, fasilitas perumahan dengan kode kriteria FP, desain rumah dengan kode kriteria DR, dan seterusnya perizinan perumahan dengan kode PP. Langkah kedua yaitu menghitung nilai matriks perbandingan dari masing-masing kriteria. Di sini telah terdapat nilai dari matriks perbandingan. Di sini terdapat beberapa kriteria dengan banding kriteria. Untuk menghitung nilai matriks perbandingan dihitung dari nilai atau tabel nilai kriteria dan alternatif. Di sini ada nilai tingkat intensitas kepentingan serta keterangannya. Nilai 1 menjelaskan kedua elemen sama penting. Nilai 3 menjelaskan elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen lain. Nilai 5 mengartikan elemen yang satu lebih penting daripada elemen lainnya. Yang ketujuh, satu elemen jelas lebih mutlak penting daripada elemen mutlak lainnya. Nilai 9, satu elemen mutlak penting daripada elemen lainnya. 2, 4, 6, dan 8 mengartikan nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan yang berdekatan. Lalu jika ada nilai kebalikan, artinya jika aktivitas I mendapat satu angka dibandingkan dengan aktivitas J, maka J memiliki nilai kebalikannya dibandingkan dengan J. Sini terdapat perbandingan harga rumah dengan harga rumah memiliki nilai 1. 1 mengartikan bahwa kedua elemen sama penting.
elemen harga rumah dengan harga rumah sama-sama pentingnya, jadi nilainya 1. Begitu pula dengan nilai perbandingan dari lokasi perumahan dengan lokasi perumahan, nilainya 1. Begitu juga seterusnya. Yang kedua, ada perbandingan antara harga rumah banding dengan lokasi perumahan, nilainya adalah 1/3, atau lebih jelasnya nilainya adalah 3, yang mengartikan bahwa elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemennya, atau harga rumah sedikit lebih penting daripada lokasi perumahan. Di sini 1/3 akan dibuat secara desimal untuk memudahkan perhitungan total sampai ke bawah. Jadi 1/3 dibagi 3 menghasilkan nilai 0,33 sekian, akan dibulatkan menjadi 0,3. Lalu berikutnya ada harga rumah dibanding dengan fasilitas perumahan, nilainya 1, yang mengartikan tadi kedua elemen sama pentingnya. Elemen harga rumah dengan elemen fasilitas perumahan sama-sama penting. Lalu berikutnya adalah harga rumah dibanding dengan desain rumah. Nilainya adalah 1/2 atau 2. Di sini 2 mengartikan bahwa nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan yang berdekatan. 1/2 nilainya adalah 2. Jadi untuk memudahkan perhitungan total, ini akan dibagi. 1 dibagi 2 hasilnya adalah 0,5. Berikutnya perbandingan harga rumah dengan perizinan perumahan, ada nilainya 1/5 atau 5. 5 mengartikan bahwa elemen harga rumah lebih penting daripada elemen perizinan perumahan. Berikutnya dengan nilai-nilai tabel di bawah sama perhitungannya. Lalu untuk kriteria harga rumah ditotalkan mendapat nilai 12, lokasi perumahan 4, fasilitas perumahan totalnya 11, desain rumah totalnya 10,5, begitu pula dengan perizinan perumahan totalnya adalah 2,1. Lanjut untuk ke langkah ketiga, menghitung nilai bobot kriteria dan juga menghitung nilai normalisasi matriks. Sini sudah terdapat nilai dari bobot kriteria dari masing-masing kriteria. Di sini nilainya harga rumah dibanding dengan harga rumah, nilainya adalah 0,083. 0,083 didapat dari hasil nilai matriks per kriteria dibagi dengan nilai total. Contohnya adalah harga rumah didapat dari 1 dibagi dengan 12 menghasilkan nilai 0,083. Begitu juga dengan nilai lokasi perumahan, yaitu nilainya tadi dibulatkan menjadi 0,3. 0,3 dibagi dengan 4 hasilnya adalah 0,083. Fasilitas perumahan yaitu adalah rumusnya 1 dibagi dengan 11 hasilnya adalah 0,091. Begitu pula dengan desain rumah, 1 dibagi 2 hasilnya adalah 0,5 dibagi dengan total matriks yaitu 10,5 hasilnya adalah 0,048. Dan perizinan perumahan didapat dari nilai 1,5, tadi 1 dibagi 5 hasilnya adalah 0,2 dibagi dengan total dari nilai perizinan perumahan 2,1 menghasilkan nilai 0,095. Begitu pula dengan hasil dari tabel di bawahnya, yaitu ada LP, FP, DL, dan PP. Perhitungannya sama dengan memakai rumus Excel seperti ini. Nilai matriks per kriteria dibagi dengan nilai total. Lalu di samping sini yaitu ada nilai total. Total didapat dari ditambahnya nilai dari semua kriteria. Nilai harga rumah 0,083 ditambah 0,083 ditambah 0,091 ditambah 0,048 ditambah 0,095 dengan totalnya yaitu 0,400. Begitu pula perhitungan dengan nilai kriteria yang ada di bawahnya. Berikut ada untuk mencari nilai eigen.
Nilai Eigen didapat dari kita menghitung nilai total dibagi dengan jumlah kriteria. Contohnya yaitu 0,080 didapat dari hasil nilai total dibagi dengan banyaknya kriteria. Di sini kriteria terdapat 5. Jadi rumus Excel-nya yaitu nilai total 0,400 dibagi dengan 5 hasilnya adalah 0,080. Begitu pula perhitungan nilai Eigen dari kriteria di bawah tabelnya juga sama. Lalu di sebelahnya terdapat lambda max atau nilai prioritas dari setiap bobot kriteria. Lambda max atau nilai prioritas didapat dari menghitung nilai Eigen dikali dengan jumlah total hasil kriteria sebelumnya dari matriks. Jadi 0,0961 didapat dari 0,080 nilai Eigen dikali dengan nilai matriks perbandingan per kriteria yaitu 12 totalnya. Jadi hasilnya adalah 0,961. Begitu pula perhitungan dari lambda max atau prioritas di bawahnya, rumusnya sama. Lalu nilai prioritas ditotalkan dengan total hasil yaitu 5076. Berikutnya, langkah 4 yaitu menghitung nilai indeks konsistensi. Yang pertama, kita akan mencari CI atau konsistensi indeks. Lalu yang kedua, kita akan mencari RI, random index. Baru yang ketiga, kita akan mencari CR, konsistensi ratio. Ini adalah ciri khas dari metode analytical hierarchy process. Yang pertama, saya akan menjelaskan cara mencari CI atau konsistensi indeks. Konsistensi indeks memiliki rumus seperti ini. Konsistensi indeks sama dengan dalam kurung lambda max atau nilai prioritas dikurang dengan N. N adalah artinya banyaknya kriteria, tutup kurung, dibagi dengan banyaknya kriteria dikurang 1. Menghasilkan nilai 0,015. Di sini saya sudah memasukkan nilai rumus Excel-nya sesuai dengan rumus seperti ini. Lalu yang kedua adalah kita akan menghitung RI atau random index. Random index dilihat dari tabel yang sudah saya berikan yaitu tabel daftar indeks random konsistensi. RI diambil dari banyaknya kriteria. Banyaknya kriteria di sini terdapat 5. Jadi kita akan melihat ordo matriks dari 5 adalah rasio indeksnya 1,12. Jadi nilai RI adalah 1,12. Lalu kita akan beralih untuk menghitung CR atau konsistensi ratio. Di sini telah diberikan rumus mencari konsistensi ratio adalah konsistensi ratio sama dengan konsistensi indeks dibagi dengan random index, yaitu 0,015 dibagi dengan 1,12 menghasilkan nilai 0,014. Jadi di sini sudah saya kasih rumus Excel-nya sesuai dengan rumusnya ini menghasilkan nilai 0,014 atau 0,014. Lalu telah disimpulkan karena CR lebih kecil daripada 0,1 maka hasilnya disebut perbandingan konsisten. Maka perhitungan bisa dilanjut karena perbandingannya adalah konsisten. Berikut langkah kelima menghitung nilai konsistensi ratio. Yang pertama di sini telah dijelaskan yaitu ada nilai kriteria, alternatif perumahan 1 dengan nilai 10, alternatif P2 dengan nilai 9, alternatif P3 dengan nilai 8. Lalu di sini telah tersedia nilai Eigen dari per kriteria telah dicari. Di sini saya akan menjelaskan nilai Eigen atau cara mencari nilai Eigen dari harga rumah. Matriks perbandingan pembelian perumahan berdasarkan kriteria harga rumah. Yang pertama di sini yaitu perumahan 1 dibanding perumahan 1 nilainya 1 karena mengartikan bahwa elemen nilainya sama atau sama-sama penting. Begitu pula dengan P2 dengan banding P2 yaitu P3 dengan banding P3 hasilnya 1 karena nilainya adalah sama. P1 dibanding P2 hasilnya adalah 3, hasil atau nilainya adalah 3 mengartikan bahwa
Sesuai dengan tabel intensitas kepentingan, elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen lain. Lalu yang berikutnya, P1 dibanding P3, nilainya adalah 5, mengartikan bahwa elemen yang satu lebih penting daripada elemennya. Atau P1 nilainya itu lebih penting daripada nilai dari P3. Begitu pula arti dari nilai-nilai tabel P2, P3 perbandingannya. Lalu masing-masing dari kriteria dibandingkan dan ditotalkan, hasilnya adalah P1 dengan nilai total 1,533 dengan P2 4,333, P3 9.000. Berikutnya kita akan mencari normalisasi matriks dari kriteria harga rumah. P1 dibanding P1 nilainya adalah 0,682, didapat dari seperti yang di atas. Cara mencarinya yaitu nilai matriks per kriteria dibagi dengan nilai total, yaitu hasilnya 0,652. Begitu pula dengan P1 dibanding P2 nilainya 0,692, didapat dari rumus Excel seperti ini. Lalu totalkan, yaitu total dari P1 0,652 ditambah 0,692 ditambah 0,556, hasilnya adalah 1900. Lalu kita akan mencari nilai eigen. Nah, nilai eigen ini akan digunakan pada tabel matriks vektor pembobotan kriteria. Di sini hasilnya adalah 0,633, sama seperti di atas, yaitu menghitung nilai eigen didapat dari kita menghitung nilai total dibagi dengan jumlah kriteria. Yaitu contohnya 0,633, di sini saya sudah memberikan rumus Excel-nya. Lalu menghitung lambda max atau prioritas didapat dari menghitung nilai eigen. Nilai eigen dikali dengan jumlahnya. Tadi jumlahnya di sini contohnya yaitu 1533. Jadi 0,633 dikali dengan 1533, hasilnya adalah 0,971. Begitu pula dengan cara menghitung tabel di bawahnya. Lalu kita akan menghitung lagi nilai konsistensi rasio dari kriteria harga rumah. CI-nya adalah, atau konsistensi indeksnya, hasilnya adalah 0,028, didapat dari rumus yang di atas ini, yaitu rumus lambda max dikurang n. Lambda max dikurang n adalah banyaknya kriteria, lambda max adalah prioritas atau hasil prioritas per kriteria, n adalah banyaknya kriteria dikurang 1. Hasilnya adalah 0,028. Berikutnya mencari nilai random index. Karena di sini kriterianya ada 3, berarti kita melihat dari tabel yang di atas, ordo matriksnya 3, jadi rasio indeksnya adalah 0,58. Jadi hasil dari random indeksnya adalah 0,8. Lalu mencari konsistensi rasio. Di sini telah didapat nilai sebesar 0,051. 0,051 didapat dari pembagian antara nilai konsistensi indeks 0,028 dibagi dengan random index 0,58, hasilnya adalah 0,051. Berikutnya yaitu telah disimpulkan juga CR kurang dari 0,1, maka hasilnya disebut sebagai perbandingan konsisten. Jadi bisa menuju ke langkah berikutnya, yaitu menghitung hasil matriks vektor pembobotan kriteria normalisasi. Hasil matriks vektor pembobotan kriteria normalisasi didapat dari jumlah dari nilai eigen dari masing-masing kriteria. HR didapat dari nilai eigen dari perhitungan yang sudah kita lihat, yaitu nilai eigen 0,633. Lalu nilai eigen P2 dengan 0,260, begitu juga P3 dengan nilai eigen 0,106. LP juga didapat dari menghitung nilai eigen. Nilai eigen tadi kita sudah menghitung nilai eigen harga rumah, yang kedua nilai eigen dari lingkungan perumahan.
Jadi telah ditaruh di sini nilai eigennya. Lalu kita akan menentukan ranking perumahan atau tabel prioritas global. P1 didapatkan nilai sebesar 0,302. Contoh rumus perhitungan untuk mendapatkan ranking. P1 didapat dari kita menghitung nilai eigen dikali dengan nilai dari total yang telah kita hitung. Kriteria yang tadi nilai eigen yang tadi kita hitung yaitu contohnya 0,633 nilai eigen dari harga rumah dikali dengan ini nilai eigen dari bobot kriteria sebelumnya 0,080 dikali lagi dengan ditambah dengan nilai eigen dari harga rumah lagi 0,1106 dikali dengan nilai bobot kriteria sebelumnya 0,259 lalu dijumlahkan menghasilkan nilai 0,302. Perumahan 1 menduduki peringkat ranking 1. P2 dengan nilai 0,361 dengan ranking 2, P3 0,337 dengan ranking 3. Sehingga yang akan dipilih adalah perumahan 2 dengan nilai terbesar yaitu 0,361. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.